Mau Pak kira-kira niat Ka'bah itu kita? Mau enggak? Ya lihat aja di rumah ada Ka'bah Bapak lihat kan. Jadi ada orang Pak yang tiap hari lihat ke Ka'bah, hanya rindu ya kapan saya bisa lihat Ka'bah. Akhirnya berangkat dengan cara-cara yang tidak bisa masalah. Makanya Bapak rindukan Ka'bah, walaupun kita barangkali dari segi kemampuan gak ada. Di suatu saat saya tahu Allah Maha Kaya dengan gerakan Allah, barangkali ada orang yang duitnya bermiliar-miliar itu, ya, nolong kita siapa tahu. Ya kita berputus asa, ya, tapi kita berharap mudah-mudahan suatu saat kita bisa melihat Ka'bah dari dekat, baik untuk haji maupun umroh, bisa Allah. Jadi para jemaah sekalian, ketika kita datang ke sana, mengambil manfaat melihat Ka'bah, melihat ke tempat-tempat yang mustajab. Sekarang apalagi rumah yang namanya Masjidil Haram dan luar biasa. Tiap tahun direnovasi oleh pemerintah Saudi, luar biasa, menampung sekian ratus ribu manusia. Di sana ada namanya Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim naik turun waktu merenovasi Ka'bah, ada tapak kakinya, namanya Maqam Ibrahim. Kalau kita intip itu ada tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di sana berzikir, baca talbiyah dan zikir-zikir yang lainnya. Terus sekarang nih Pak, antrian jamaah haji itu di Indonesia ini luar biasa. Kalau kita datang tahun ini, mungkin 20 tahun lagi akan datang berangkat. Daftar tahun ini 2025, 20 tahun baru berangkat. Jadi kalau Bapak usianya 60 tahun, berarti usia 80 tahun baru berangkat. Makanya kalau mau daftar yang muda-muda pada daftar usia 40, 50 masih ada harapan. Kalau sudah lansia ya daftar aja. Kalau seandainya nanti guru meninggal dunia ya bisa digunakan untuk pada haji. Ya, uang yang tersetor 25 juta pada saat seorang meninggal dunia oleh ahli warisnya digunakan untuk pada haji buat almarhum atau almarhumah. Jangan diambil ahli warisnya. Ya, kasih untuk pada haji. Sekarang itu harganya sekitar 15 juta untuk pada haji. Berikan pada haji kepada siapa yang biasa melaksanakan pada haji supaya orang tua kita itu walaupun tidak melaksanakan pada haji sudah tercatat sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji diibadahkan oleh seseorang. Nah, para jemaah sekalian, lalu di kita yang ada di Indonesia ini ngapain? Supaya kita kebagian untuk cipratan-cipratan dari hari-hari yang sangat bermanfaat, yang sangat mengandung nilai-nilai pahala yang besar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini. Maka biar kita kebagian. Yang kita lakukan adalah seperti yang dianjurkan oleh Nabi kita. Aksiru fihinna at-takbir wa tahlil wa dzikrullah. Yang pertama kata Nabi, perbanyaklah zikir pada hari-hari ini. Perbanyaklah kita zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah pada hari-hari ini. Baik tasbih, takbir, tahmid. Wabil khusus membaca zikir yang namanya afdhal zikri. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita baca banyak-banyak. La ilaha illallah kita baca banyak-banyak supaya apa? Supaya iman kita selalu terjaga terpelihara. Kita membaca kalimat la ilaha illallah untuk memperbarui iman kita. Biar iman kita terpelihara, terjaga. Terus menambah sampai akhir hayat kita baca. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, jaminan dapat syafaat dan kita. Nabi bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha
ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat pun pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang selalu baca kalimat la ilaha illallah bersih dari hati. Kita kan tiap hari pengen mendapatkan syafaat dari Nabi kita, tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Ya, kita banyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, kita banyak baca sholawat. Ya, itu adalah sebab kita mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Itu jaminan. Kemudian dengan la ilaha illallah juga adalah jaminan kita untuk surga. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa yang selalu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dia membacanya. Ini kalimat tauhid la ilaha illallah dalam Islam nilainya tinggi. Kata Nabi kita seandainya la ilaha illallah ditimbang dengan isi dunia, ini la ilaha illallah ditimbang di sebelah kanan. Isi dunia ini seisinya ini dunia dan langit semuanya masih berada la ilaha illallah mau ditimbang. Jadi masya Allah pahalanya luar biasa kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya barang siapa yang di dunia tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia kekal abadi di neraka. Tapi kalau ada di antara kita ini guru dalam hidupnya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah misalnya, terus dia banyak berbuat dosa, dia ada harapan Pak lama-lama dia akan juga dari neraka lama-lama. Tahu lamanya berapa? Ya, lama-lama dia bakal diangkat dari neraka karena ada kalimat tauhid dia berucap. Ini dihargai sekali oleh Allah kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya para muslim kita yang sudah beriman, perbanyaklah kata Nabi kita pada hari-hari ini dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah untuk mengimbangi saudara-saudara kita yang ada di Mekah. Yang pertama. Yang kedua, kita berbanyak puasa siam. Puasa ini kata Nabi kita siam ahadina ya'dil siam sana. Kalau kita puasa satu hari aja di hari-hari yang 10 ini, itu ya'dil siam sana. Nilainya sama dengan kita puasa satu tahun. Satu hari saja kita puasa di hari-hari yang 10 ini nilainya sama dengan puasa satu. Masya Allah, luar biasa. Usahakan para jemaah sekalian, ya kita puasa satu hari ya, apalagi kalau banyak berpuasa. Nah, Senin ini besok Senin kita puasa. Apalagi nanti puasa Arafah. Tanggal berapa puasa Arafah? Tanggal 9 hari apa? Hari Kamis. Kalau orang Boja Tarwiyah. Kalau hari Kamisnya puasa Arab, apalagi puasa Arab jangan sampai tinggal. Ya, rugi kita menyesal kita kalau nggak puasa di hari-hari ini, terutama puasa Arab. Kata Nabi barang siapa yang puasa Arab, tasib Allah, ayyukafir binasana al-qablaha wa sana al-ba'daha. Puasa hari Arafah tanggal 9 nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita yang lalu dan dosa kita yang akan datang. Luar biasa. Kalau Ramadan puasa kita yang lalu aja, puasa yang akan datang jaminan. Tapi puasa Arafah cuma satu hari, jaminan dosa kita yang lalu dan dosa kita yang datang sudah jaminan bakal diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya puasa Arafah tanggal 9. Ya, puasa kayak mau puasa enggak, Pak? Kalau berpuasa rugi, Pak, rugi. Kalau kita nggak berbuka, siapa tahu kita udah nggak ada umur ya. Kalau kita berpuasa itu punya sempurna. Dan sampai kita nggak berpuasa hari Kamis. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah ini perjalanan yang kedua diaturkan oleh Nabi kita Asyam berpuasa di hari-hari ini. Ada jemaah kita yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 9 di puasa. Luar biasa.
Ya, itu biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak punya jarang. Ya, biasanya ibu-ibu tadi puasa sampai 9 hari puasa. Udah puasa berapa hari ini? Hari-hari sebelum dulu udah puasa belum? Udah ada yang puasa, ada apa baru puasa? Ada apa? Kemarin? Ya, habis kemarin puasa ya, nanti puasa hari Senin, ya. Puasa lagi nanti hari Rabu atau hari Kamis. Apalagi kalau puasanya sudah 9 hari ya, luar biasa. Kata Nabi, 1 hari saja kita puasa di 10 hari ini, ya, imbalannya sama dengan kita puasa 1 tahun. Itu luar biasa. Puasa tahun kita kuat, Pak. Gak ada yang kuat puasa setahun, Pak. Tapi dengan puasa 1 hari di hari-hari ini, Masya Allah, sama dengan puasa 1 tahun. Ya, kita kesempatan ini jangan sampai gak kita manfaatkan baru diri sekali. Agar menjadi bekal buat kita nanti ke akhirat. Pada saat kita berpuasa nanti pada hari Arafah, saudara-saudara kita sedang mengumpul pada Arafah. Arafah itu adalah afdalul ayyam. Hari yang sangat afdal itu adalah hari Arafah. Di mana pada hari itu semua orang yang ada di padang Arafah diampunkan semua dosanya oleh Allah. Baik dosa kecil maupun dosa gede, habis dosa. Dan bahkan pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan manusia-manusia yang tadinya sudah bakal jadi dalam neraka dibebaskan oleh Allah. Namanya mutaqab minannar. Itu pada hari Arafah. Jadi kalau saudara-saudara kita yang sedang mengikuti pada Arafah, mereka sedang zikir, ya, yang dibanggakan oleh Allah, catat-catat pada mukaram. Kita kalau nangis menjerit, ya Allah, boleh capek-capek, bukan manusia, sekarang diampunkan dosanya sama Allah. Itu setan. Nah kita yang di Indonesia ngapain? Kita lagi puasa zikir, ya. Nah kita nanti diikut sertakan oleh Allah. Kita yang ada di Indonesia, walaupun kita tidak haji, karena kita lagi beribadah di Indonesia, kita diikut sertakan oleh Allah. Kebahagiaan kita, kebahagiaan apanya? Ampunannya. Kita kebahagiaan nanti bakal dinyatakan orang-orang yang terbebas dari neraka sebagaimana jamaah kita yang berada di Arafah. Arafahnya begitu. Walaupun kita tidak berangkat haji, tapi kita dapat apa? Kebahagiaan. Fadilah. Kalau kita yang ada di Indonesia itu beribadah, terutama ibadah puasa, menjelang kita berbuka, kita zikir, membaca zikir sampai menunggu puasa, sebenarnya berbuka puasa. Nah itu manfaatnya pada jemaah sekalian, kita melaksanakan ibadah puasa pada hari Arafah, saat dimana saudara-saudara kita yang ada di muka rumah sedang melaksanakan ibadah wukuf. Karena haji itu kalimatnya adalah wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, para jemaah sekalian, kemudian yang ketiga, di samping kita zikir, kita berpuasa, yang ketiga kita dianjurkan oleh Nabi berbanyak-banyaklah kita sedekah. Ya, banyak-banyaklah kita sedekah. Sedekah itu menghilangin orang-orang miskin, orang tidak punya, hati-hati para janda-janda, ya. Para janda-janda apa? Tapi janda-janda tua, janda-janda muda. Jadi sedekah itu janda-janda muda, janda tua dari sedekahin. Ya, janda-janda yang sudah tidak mampu, berikanlah sedekah kita semampu kita. Sedekah itu idkhalus surur lil fuqara wal masakin. Sedekah itu adalah menghilangkan, membahagiakan anak yatim, para janda, ibu tua, orang fakir miskin. Idkhalus surur, menghilangkan orang itu pahalanya gede. Menghilangkan orang yang lagi susah, yang bingung, kita tolongin, masya Allah pahalanya gede. Itu namanya idkhalus surur, kasih kabar gembira. Jadi alhamdulillah dibantu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa beli beras. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak bisa jajan, ya, dari sedekah. Jadi sedekah kita ini pada hari-hari ini manfaatnya pahalanya gede.
Nabi kita berkata, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'dhamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah apa yang besar pahalanya, yang gede pahalanya? Tentunya sedekah yang paling besar pahalanya ya pada hari ini dan pada saat kita dalam keadaan sahihun, syahihun, tahsya al-fakr, wa ta'mul al-ghina. Kata Nabi kita, kamu tahu gak pahala yang besar pahalanya itu kapan? Pada saat kita sehat walafiat kayak gini. Kita dalam keadaan sehat walafiat kita sedekah. Saat itu kita sangat cinta sama duit. Kalau kita sedekah ini, kalau saya sedekah kurang duit saya. Kalau udah berkumpulin, mesti biasanya kaya, kok saya sedekahin orang. Pokoknya kita sayang duit. Pelit jadi kita. Nah saat itu sedekah kata Nabi. Saat kita sehat walafiat, saat kita lagi sayang duit, sedekah makanya gede. Karena kita melawan hawa nafsu kita. Bila saya sedekah, walaupun saya berat hati, saya sedekah. Itu pahalanya besar. La tuhmil, jangan ditunda-tunda. Hatta idza ghalabatil hulqum faqulna li fulanin kada wa li fulanin kada. Jangan sampai ditunda-tunda kita kalau sedekah. Tak tunda kalau kaya-kayaan dikit. Tak tunda kalau bicara banyak-banyak dikit saya mau sedekah. Keburu tiba ajalnya. Tiba ajalnya kapan? Idza ghalabatil hulqum, kalau ajal kita sudah sampai di tenggorokan nih. Sakit, kemudian dia ternyata pendek umur, lagi dalam sakaratul maut, baru dia bilang pesan sama anak-anaknya, ini duit 1 juta buat ini buat inilah, buat inilah. Itu terlambat. Ya, saat kita dalam keadaan sakaratul maut, sedekah itu udah gak ada manfaatnya, Pak. Ya, sedekah itu sekarang kita sehat-sehat sedekah, itu manfaatnya besar. Jangan nanti. Ya. Kata Nabi, jangan nunggu miskin. Nanti kalau udah miskin kita bisa berbuat apa-apa. Saat kita ada rezeki walaupun sedikit, ya sisakanlah dari uang yang sedikit itu buat kita sedekah. Apa kita punya 5.000 buat sedekah apa? 2.000 buat sedekah. Dihargai sekali sedekah kita. Bahkan kata Nabi kita, ittaqunna walau bisyikil tamrah. Jaga diri kita jangan sampai terkena api neraka dengan sedekah, walaupun sedekah kita itu seharga 1 buah kurma. 1 buah kurma itu harganya berapa sih? Cuma 2.000 perak. Dari itu aja kata Nabi, jaminan kita nanti bisa tidak akan tersentuh kita dengan neraka dengan sedekah. 2.000 perak. Bapak kalau pergi ke masjid hari Jumat sedekahnya berapa? Hei, berapa? Sedekah 2.000 penting. Sebab orang yang tidak tahu sedekahnya 2.000 baru bercak. Tapi kalau sedekahnya 50.000 dia pun 50.000. Tapi 100.000 ya. Begitu kok maksudnya teman-teman lihat, 100.000. Sedekah 50.000 dia pamer. Ada manfaatnya Pak kalau sedekah kita pamer ya. Jadi orang lain sedekah berapa sedikit banyak ya. Itu urusan kita rahasia. Ya, makanya kita kalau masjid mau duit Pak, jangan Jumat kemarin ke duit lupa. Potas P panjang, dikir tadi. Pas kelompok dekat tuh berapa tidur? Hebat ya kelompok. Alhamdulillah. Jangan begitu Pak ya. Duit berpikir langsung kita ngomong. Ya. Masa 2.000 nggak punya duit sih. Kalau kita sedekah 2.000 ikhlas banget Pak, ikhlas nggak kalau sedekah 2.000? Ikhlas, panjang ikhlas ikhlas 2.000. Coba ya, kalau sedekah 50.000 salah masukin, bisa aja 5.000 atau 50.000 salah masukin. Ngomong aja sepanjang jalan, mau disuruh banget kenapa? Sedekah 5.000, salahnya 50. Berapa 50.000? Sedekah amal.
Besar banget. Berpahala dan menyesal gitu. Gak ada, nyesal kalau udah salahnya udah relain ya. Kalau kita ngomongin mulu ya kita berpahala ya. Udah bilang duit kita berpahala. Jadi pada hari-hari ini kata Nabi berbaca sedekah. Ya. Walaupun sedekah kita ya kadang sudah kemampuan kita. Di mana mungkin kita punya tetangga dan hati-hati miskin ya. Kita panggilkan anak kita. Anak kecil Pak dikasih uang 5.000 juga. Ya, berapa? Alhamdulillah Pak, siap. Kadang-kadang 2.000 aja Pak, anak kecil bilang. Tapi dia anak-anak tak pernah jajan. Dia mau 1.000 kasih 2.000 kasih anak-anak. Itu namanya itu harus dulu kegiatan anak-anak, pamannya besar, apalagi anak-anaknya anak fakir miskin. Dan itu yang ketiga yang bisa kita isi di hari-hari 10 hari ini. Dan kemudian selanjutnya berada sekalian kita berbanyaklah kita istighfar pada hari-hari. Banyak taubat dan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita di hari-hari ini. Ayo siapa yang bertaubat, siapa yang istighfar terima. Nah kalau kita tidak manfaatin, ternyata kita masih punya banyak dosa. Kata Allah kan sudah aku beri kesempatan kamu untuk istighfar, kenapa kamu tidak manfaat? Ya, yakin kita banyak punya dosa, banyak kesalahan kepada Allah, kita banyak istighfar. Dan jangan lupa sholat kita usahakan di awal-awal waktu sholatnya juga berjamaah pada hari-hari. Karena pahalanya bukan hanya 27 derajat, pahalanya besar sekali. Seandainya kita melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah. Yang kita di sini jangan lupa bahwa saat nanti bisa subuh kita berjamaah, pahalanya besar sekali. Dan terakhir barangkali para sekalian, mendekati Idul Adha ini disunatkan oleh kita semuanya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi kita, jadi berkurban. Kurban atau korban? Yang benar kurban atau korban? Kurban, kalau korban mah ada pahala kurban. Ya. Jadi apa yang kita berikan hewan-hewan, sapi, kerbau itu bisa menjadi kurban, yang menjadi korban. Kurban itu artinya kita melaksanakan penyembelihan hewan itu ikhlas karena Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Bayyana Allah al-huquqa wa la ilaha wa la yanalu taqwa." Yang sampai kepada Allah itu bukan banyak darahnya, banyak dagingnya, bukan itu. Yang sampai kepada Allah itu nilai-nilai keikhlasannya. Ada orang berkorban, sapinya gede banget, paling gede, sapi apa namanya Pak? Emosi, harganya berapa juta Pak? Wah, udah 70 juta, gede banget. Di bawah masih ada musik, pamer dia, namanya kurang diperoleh. Panitia, ini saya korban nih, umumin ya nih, mesti jangan diumumin ya. Saya korban nih, bangga ya Pak, kita diumumin oleh panitia, namanya kurang dipulang. Ada jamaah kita korbannya kambing paling kecil. Itu juga itu boleh ngumpulin 3 tahun Pak. Yang paling kecil berarti Pak Noli, dapat 3 juta. Yang paling kecil, artinya datang nggak boleh juga Noli beli 3 juta, paling kecil. Boleh ngumpulin 3 tahun Pak duitnya, ya mau ikhlas. Ya, nenek datang kemarin, saya boleh ngumpulin di Pak Ketua. Ya, 3 tahun yang ngumpulin sempurna, alhamdulillah saya sudah berubah tahun ini dalam hidup saya selama saya bisa berubah. Ya Allah, itu nenek-nenek Pak, pahalanya besar daripada bosin. Yang lagi gede, banyak. Yang korban yang gede, tapi lihat, tidak ada manfaat yang tidak sampai pahalanya. Tapi yang korban yang bukan kambing yang paling murah, inilah yang sampai kepada Allah pahalanya. Jadi kalau bapak mengumpul korban,
atas dorongan ikhlas lillahillah. Jangan karena dia pamer-pamer semata kita ingin menunjukkan sunnah kita. Korban itu hukumnya ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ain artinya setiap orang ini sudah melaksanakan korban. Kalau yang punya duit sunnah muakkadah. Kalau seandainya dalam satu keluarga di masyarakat yang mampu udah satu cukup buat satu keluarga. Jadi kalau satu keluarga ini kaya semua ya masing-masing ya sunnah. Tapi kalau nggak punya cukup satu ekor untuk keluarga dia. Nabi kita berkorban 2 ekor sapi, 2 ekor kambing, 1 buat keluarga, 1 buat umatnya. Ini hemat aku sembelih buat umatku yang nggak kuat berkorban. 1 ekor untuk umatnya, bayangin. Umat tadi kan berpemikiran, tapi cuma disuruh 1 ekor. Nah kita juga berusahakan dalam satu keluarga 1 ekor saja. Cukup kebagian pahalanya teman-teman, bapak ibunya saudara-saudara. Dan usahakan para sekalian, kita berkorban sekali aja dalam sumber itu sekali aja. Kalau kita nggak mampu banget, misalnya usahakan sekali aja kita berkorban. Jangan sampai saya tidak punya duit berkorban. Rokok aja saya ini nebeng pun teman. Jangan begitu Pak. Ya Allah, saya mau berkorban tahun depan. Niat di hati kita. Lalu usaha, bagaimana cara saya nabung? Satu hari 5.000 aja saya nabung. Jatah rokok dikurangi. Biasanya kalau rokok 2 bungkus sudah 40.000. Ya bayar. Segitu kan 40.000. Kalau 2 bungkus, kalau rokoknya kuat, 2 bungkus sehari. Samsung atau apalah, kurangi 1 bungkus saja. Jalani. 1 bungkus rokok kan 20.000, jalani 20.000 sehari. Atau kalau yang 1 bungkus 10.000 sehari. Masukkan celengan. 1 bulan berapa? 300.000. 1 bulan 3 juta. Dapat tuh kami ini paling mudah tadi. Yang paling kecil. Itu usahakan kan. Raja sekalian kita lebih. Kabarnya kan ada 1 hari tukang bulu. Jadi ada panitia korban, serahkan uang 10 juta masa korban. Bayangin tukang bulu, kumpulin sekian tahun. Di Jawa ada tukang beca, ngumpulin duit di Jawa, tukang beca, kumpulin berapa tahun, tiba-tiba itu cukup buat korban, beca. Tukang edan begitu juga dikumpulin itu beberapa tahun, bisa bertobat. 2000, 2-3 tahun. Jadi pada zaman sekalian biar kita nanti di akhirat dapat pahala yang besar. Likulli syaqatin hasanah. Kalau kita berkorban kata Nabi, setiap rambut bulu hewan yang kita sembelih dikasih 1 pahala. Kalau kita pegang kalau itu kambing domba, itu bulunya berapa? Bulunya, kalau itu bulunya berapa ratus, berapa ribu bulunya. 1 rambut itu kata Nabi kita mendapatkan 1 pahala, masya Allah. Makanya beli domba bawahnya itu punya banyak. Ya kali-kali aja dapat. Dan nanti para hewan korban yang kita korban itu akan menjemput kita di akhirat, lengkap dengan badannya, tanduknya, ini korban. Kalau kita nanti di akhirat kita dijemput oleh korban kita, korban kami, korban domba yang sapi itu dijemput oleh hewan-hewan kita. Ada yang korban unta di sini, unta, ada unta. Kalau unta itu 5 tahun usianya. Kalau yang hewan sapi, kerbau itu untuk 7 orang. Kalau hewan kambing itu satu orang itu 1 keluarga, satu keluarga boleh. Itu namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah kalau salah satu anak kita coba sudah cukup buat keluarga yang lain. Jadi kalau sunnah ain setiap orang yang mampu sunnah itu. Sunnahnya muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, jangan sampai enggak.
yang punya duit ya. Jadi pada teman sekalian, kita hidupkan sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi kita ini berubah pada tahun ini. Kalau kita tidak mampu, niatlah, insya Allah nanti tahun depan saya akan berkorban. Ya, jadi usaha apa? Ya, jangan niat dulu. Ya, dulu dia kali-kali niat, kita perlu. Ya, dia perkara yang niat itu harus diusahain, namanya azam. Ya walaupun niat baik itu ada dapat nilai juga, niat baik dapat nilai, tapi niat itu harus diungkapkan, dipilih. Niat itu harus diawali, diisi dengan pekerjaan kita. Ya. Kalau kita mau lihat korban tahun depan, tahun berikutnya, ya usahakan kita nabung dari itu ya. Lagi di sini ini ada tabungan korban, nggak ada itu Pak. Jadi duit kita nggak bisa kita ambil dan nabung di jaringan, tapi kita toko jaringan. Ya, nabung di bawah bantal, baru dapat 100.000 dia. Ya, mudah-mudahan pada jemaah sekalian Allah berikan kita kemudahan ya. Ya, saudara barangkali ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umroh, ya, yang berkorban dan sebagainya. Teruslah minta kepada Allah karena Allah itu Maha Kaya. Allah itu Allah ala kulli syai'in qadir, kun fayakun. Ya, kalau Allah sudah mau memenuhi permintaan kita, kun fayakun. Ya, susah-susah ya. Kita kurang percaya sama Allah sih. Ya, apa iya kau bisa berubah? Apa iya kau bisa pergi haji? Kita tak percaya Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, insya Allah kalau Allah izinkan, insya Allah kalau Allah izinkan, insya Allah kalau Allah izinkan, tahun depan saya akan kurban, kurbannya sapi lagi, yang paling mahal muslim saya kurban. Begitu kalau cita-cita cuma, ya, kan kita serahkan kepada Allah, Allah yang Maha Kaya, ya. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan bagi yang umur sehat walafiat, ya, dan istiqomah dalam melaksanakan agama Allah, banyak beriman dalam soleh supaya kita meninggal husnul amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Rabbi ya Mustaqim Shiratal Mustaqim. Bagian murid saya adalah Ukimuni, sudah apa? Tetap bukan kategori bayar pulang dulu, berkah Pak, makanan murah, berkah ya. Ini mau besok Fatihah, kalau besok Fatihah, Fatihah, kemudian di mana sudah Fatihah, karena dia mau ngasih waktu dan mau ngasih, berkata berjamaah membaca, kemudian salam, menjadi wahid, berada dalam fakir berkhair. الله يا الله بنا يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بنا يا الله يا الله بحسن الخاتمة رب سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sekian Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Haji Komandan SMA yang telah memberikan tausiah di taklim Quran ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat kita semua dan bisa melestarikannya tidak menjadi kesalahan. Mari kita tutup dengan doa Tifatul Masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.